Pulau Saparua memiliki sejarah panjang terkait perubahan nama yang mencerminkan pengaruh budaya, kolonialisme, serta interpretasi masyarakat lokal. Awalnya dikenal sebagai Nusa Ama Ihal dan Honimoa, pulau ini juga disebut Sapanorua atau Sopanoloa, yang bermakna dua perahu, merujuk pada bentuk geografis pulau yang menyerupai dua perahu terapung. Versi lain mengaitkannya dengan percakapan leluhur, atau makna, etika, dan kekuasaan dari bahasa Yunani kuno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang sejarah asal-usul nama Pulau Saparua. Pulau Saparua, yang terletak di Kepulauan Lease, Maluku Tengah, menyimpan sejarah panjang dan penuh dinamika, dengan berbagai nama yang pernah disematkan padanya. Lebih dari sekadar sebuah pulau, Saparua mencerminkan perjalanan masyarakatnya, berakar pada tradisi lokal, namun dipengaruhi oleh interaksi dengan budaya asing, terutama selama masa kolonial. Perubahan nama yang terjadi seiring waktu, bukan sekadar pergeseran linguistik, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial dan politik yang membentuk identitas masyarakat setempat. Selain sebagai nama pulau, Saparua juga digunakan untuk menyebut sebuah negeri dan kecamatan di wilayahnya. Asal-usul nama ini menjadi bagian menarik dari sejarah lokal, mencerminkan warisan budaya dan perjalanan panjang masyarakatnya dalam menghadapi berbagai perubahan. Menurut Babe Ridwan Saidi, dalam bukunya Flashback Pancasila, Tinjauan Historis, terbentuknya nilai-nilai dasar bernegara sejak era Kerajaan 8 Masehi, nama Saparua berasal dari kata Sapa, yang bermakna etika, dan Rua, yang berarti kekuasaan, atau raja. Kata Rua sendiri, diduga memiliki akar dari bahasa Yunani kuno, Roi, yang mengacu pada konsep kepemimpinan. Interpretasi ini menunjukkan bahwa Saparua bukan hanya bagian dari sejarah Maluku, tetapi juga sebuah titik pertemuan antara berbagai peradaban yang membentuk identitasnya hingga saat ini. Pulau Saparua awalnya dikenal dengan nama Nusa Ama Ihal oleh penduduk setempat, merujuk pada kerajaan Iha yang berada di utara pulau. Sebelum kedatangan bangsa Portugis dan Belanda, nama yang sering digunakan untuk pulau ini adalah Sapanorua atau Sopanoloa. Dalam bahasa lokal, kata Sapano atau Sopano berarti sampan, perahu, atau kapal, sementara Rua atau Lua berarti dua. Oleh karena itu, nama Sapanorua atau Sopanoloa berarti dua buah sampan atau dua buah kapal yang dipercaya terinspirasi dari bentuk geografis pulau yang menyerupai dua perahu terapung di lautan. Seiring berjalannya waktu, nama ini mengalami perubahan fonetik menjadi Saparua akibat pengaruh lidah bangsa Eropa yang kesulitan melafalkan nama aslinya. Selain itu, dalam tradisi lisan masyarakat setempat, Pulau Saparua juga dikenal dengan nama Honimoa, yang sering ditemukan dalam berbagai catatan sejarah Portugis dan Belanda. Ketika Portugis pertama kali tiba di Maluku pada abad ke-16, mereka mulai mencatat nama-nama lokal dalam dokumen mereka. Pulau Saparua pada waktu itu disebut dengan variasi nama, seperti Honimoa dan Onimoa, yang merujuk pada nama asli pulau tersebut dalam bahasa setempat.
Dengan masuknya Belanda melalui VOC, terjadi sistematisasi penamaan wilayah, termasuk di Pulau Saparua. Dalam arsip-arsip VOC dan dokumen administratif Belanda, variasi nama seperti Honimou, Honimowa, dan Onimaho digunakan dalam laporan mereka. Pada abad ke-19, dengan semakin kuatnya kontrol Belanda di Maluku, nama Pulau Saparua mulai digunakan secara lebih luas dalam peta dan dokumen resmi kolonial, menggantikan penggunaan nama Honimoa. Nama Saparua bertahan hingga saat ini, dan menjadi bagian dari identitas geografis resmi Indonesia. Beberapa sumber tradisional memberikan pandangan berbeda tentang asal-usul nama pulau ini. Salah satunya adalah legenda masyarakat Ihamahu yang menyebutkan bahwa jazirah utara pulau dikenal sebagai Hatawano atau daerah kerajaan Iha, sementara bagian selatan dikenal sebagai Honimoa. Legenda ini menguatkan interpretasi bahwa nama Sapanorua merujuk pada bentuk pulau yang terlihat seperti dua perahu terapung. Selain itu, ada versi lain yang mengaitkan nama Saparua dengan percakapan antara Kapitan Riang Titalei dan sekelompok pendatang yang tiba menggunakan perahu atau gosepa. Saat mereka bertanya, "Sapa?" Kapitan menjawab, "Rua." Ketika pertanyaan berlanjut menjadi Sampano, ia kembali menjawab, "Rua." Percakapan ini diyakini menjadi asal mula nama Saparua, yang kemudian menjadi nama negeri dan pulau itu. Menurut tradisi lain, leluhur masyarakat Saparua yang berasal dari Nunusaku di Pulau Seram memberi nama Saparua Lesi, yang berarti Saparua kecil atau permulaan. Nama ini kemudian disingkat menjadi Saparua. Pulau Saparua memiliki sejarah sebagai pusat dua kerajaan besar, Kerajaan Iha di utara dan Kerajaan Honimoa di selatan. Kerajaan Iha, yang telah memeluk Islam sejak tahun 1480, setelah kedatangan seorang mubalik dari Aceh, Tengku Umar, berpusat di wilayah utara pulau dan menguasai daerah dari Kulur hingga Ulat. Pada abad ke-16, pengaruh Portugis memperkenalkan agama Katolik ke wilayah ini. Karena keberadaan dan kejayaan Kerajaan Iha, Pulau Saparua awalnya dikenal dengan sebutan Nusa Ama Ihal, yang mencerminkan identitas historis kerajaan tersebut. Selain Kerajaan Iha, Kerajaan Honimoa yang terletak di selatan Pulau Saparua juga memiliki peranan penting dalam sejarah Maluku. Nama Honimoa sering muncul dalam berbagai catatan sejarah, terutama dalam sumber-sumber Portugis. Seiring kedatangan bangsa Eropa lainnya, seperti Belanda dan Inggris, nama Honimoa juga ditemukan dalam arsip-arsip mereka. Bahkan, dalam laporan resmi VOC hingga akhir abad ke-18, nama ini digunakan secara luas. Honimoa merujuk pada sebuah teluk di wilayah selatan Pulau Saparua, tepatnya di Sirisori, yang menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Honimoa. Menurut Van Frasen, penggunaan nama Honimoa mulai tersebar luas pada awal abad ke-17. Hal ini terjadi setelah Stephen van der Hagen menaklukkan benteng Portugis yang kemudian dinamai Victoria pada tahun 1605. Sejak saat itu, VOC mulai menjalin hubungan dagang dengan penguasa lokal, termasuk raja, orang kaya, dan patih. Pos dagang strategis pun didirikan di Teluk Honimoa, yang kemudian berkembang menjadi benteng Hollandia. Selama hampir satu abad, Honimoa menjadi pusat kekuasaan VOC di Saparua, sebelum akhirnya dipindahkan ke benteng Durstede pada tahun 1692. Meskipun pusat pemerintahan telah berpindah, nama Honimoa tetap digunakan dalam laporan resmi dan surat menyurat VOC. Bahkan,
seorang sejarawan abad ke-18, Valentin, masih menyebut pulau ini sebagai Honimoa dalam catatannya pada tahun 1760-an. Memasuki abad ke-19, penggunaan nama Honimoa perlahan mulai tergantikan oleh Saparua. Kendati demikian, dalam beberapa dokumen sejarah, nama Honimoa masih tetap ditemukan. Pada awal abad ke-17, ketika Belanda menguasai Maluku, Pulau Saparua menjadi bagian dari wilayah administratif Lease, yang kemudian mencakup juga Pulau Haruku dan Nusa Laut. Nama Lease sendiri berasal dari kata Portugis ilhas, yang berarti pulau-pulau. Pulau-pulau dalam gugusan Lease, Saparua, Haruku, dan Nusa Laut memiliki sejarah panjang terkait perubahan nama yang dipengaruhi oleh interaksi budaya dan kolonial. Beberapa nama yang digunakan dalam catatan sejarah, seperti Licer, Liaser, Lijaser, Uliasa, hingga Lease, mencerminkan dampak dari kontak dengan bangsa asing. Perubahan nama-nama ini tidak hanya menunjukkan dominasi kolonial, tetapi juga dinamika sosial dan budaya yang berkembang di Maluku. Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang mencatatkan keberadaan wilayah Lease. Dalam dokumen mereka, berbagai nama merujuk pada wilayah ini. Licer, yang disebut oleh Frater Antonio Marta untuk Pulau Saparua, serta Ruselau dan Omo untuk Nusa Laut dan Haruku. Ketika Belanda mulai menguasai Maluku, nomenklatur wilayah ini pun mengalami perubahan. Liaser atau Lijaser disebut oleh Admiral Stephen van der Hagen, sementara de Oeliasers atau Uliaser tercatat dalam kontrak yang ditandatangani oleh Gubernur Ambon, Adrian Blok Martens. Nama Uliaser atau Oeliaser juga muncul dalam laporan misionaris Justus Heurnius. Nama-nama ini menunjukkan bagaimana Belanda mengadaptasi nama wilayah sesuai dengan struktur bahasa mereka sendiri. Transformasi dari Uliasa menjadi Oeliaser, dan akhirnya Lease, mencerminkan perubahan fonetik dan administratif. Pada abad ke-18, penggunaan nama Lease semakin konsisten dalam dokumen administrasi Belanda. Nama Honimoa, Nusa Laut, dan Oma tercatat dalam catatan Rampius mengenai tsunami di Ambon pada tahun 1674. Pada 1829, nama Saparoya tercatat dalam arsip kolonial Belanda, dan istilah Lease digunakan untuk merujuk pada ketiga pulau tersebut. Portugis dan Belanda berperan besar dalam perubahan nama Lease. Mereka menyesuaikan pengucapan dan penulisan nama agar lebih sesuai dengan sistem bahasa mereka. Sejak abad ke-16, para pedagang dan misionaris yang datang ke Maluku memberikan penamaan wilayah berdasarkan perspektif mereka, sementara masyarakat setempat juga mengalami perubahan cara menyebut wilayah mereka akibat interaksi dengan bangsa asing dan perubahan dialek. Nama Lease yang digunakan Belanda tetap bertahan hingga saat ini dalam konteks administrasi dan geografis Indonesia. Masyarakat Lease memiliki hubungan kuat dengan nama-nama leluhur mereka, sehingga perubahan nomenklatur seringkali dianggap sebagai bentuk asimilasi budaya yang tidak selalu diterima dengan baik. Sejarah perubahan nama ini mengajarkan pentingnya menjaga dan mendokumentasikan sejarah lokal agar tidak terkikis oleh arus globalisasi. Awalnya, Lease hanya merujuk pada Pulau Saparua, tetapi seiring waktu, berkembang menjadi sebutan untuk ketiga pulau tersebut, Saparua, Haruku, dan Nusa Laut. Hubert Jacobs mencatat bahwa nama Lease atau Uliase awalnya hanya merujuk pada Pulau Saparua, yang merupakan pulau tengah dan terbesar dari gugusan tersebut. Namun, dalam beberapa catatan, nama ini juga digunakan untuk Pulau Haruku, sementara Saparua disebut Sorecore. Penggunaan nama kolektif Uliaser untuk tiga pulau baru mulai umum sejak masa kolonial Belanda. Antonio Marta, seorang misionaris Portugis, menyebutkan
Licer untuk Pulau Saparua, Ruselau untuk Nusa Laut, dan Omo untuk Haruku, yang menunjukkan bahwa pada awalnya, istilah Lease hanya merujuk pada Pulau Saparua, belum untuk ketiga pulau sekaligus. Evolusi penggunaan nama Lease ini juga menunjukkan bagaimana istilah tersebut berkembang seiring dengan kebutuhan administratif. Pada awalnya, istilah ini hanya digunakan untuk Pulau Saparua, tetapi seiring waktu, dalam dokumen-dokumen Belanda, istilah ini diperluas untuk mencakup seluruh gugusan 3 pulau. Perubahan ini mencerminkan efisiensi dalam laporan administratif Belanda dan penyesuaian terhadap pengelolaan wilayah di bawah kolonial. Dalam beberapa referensi, Pulau Saparua pernah dikaitkan dengan nama Muar atau Mur. Hipotesis yang dikemukakan oleh Roufaer menyebut bahwa nama Muar awalnya merujuk pada Kei, namun kemudian direvisi menjadi Saparua. Beberapa sarjana, termasuk N.J. Krom, juga mencatat bahwa Muar mungkin merujuk pada lokasi di gugusan Kepulauan Lease. Peta yang dibuatnya menunjukkan bahwa Muar dapat merujuk pada Pulau Saparua yang memiliki peran penting dalam jalur perdagangan pada masa itu. Nama Muar muncul dalam berbagai dokumen kolonial, baik dalam laporan perjalanan maupun administrasi yang dibuat oleh bangsa Eropa. Penyebutan nama ini mencerminkan bagaimana para penjelajah dan pedagang asing menyesuaikan fonetik nama-nama lokal dengan bahasa mereka. Istilah ini kemungkinan berasal dari konteks perdagangan dan pelayaran, mengingat posisi Saparua yang strategis sebagai pusat aktivitas dagang di Maluku. Dalam beberapa arsip Belanda dan Inggris, Muar digunakan sebagai referensi terhadap Pulau Saparua, terutama dalam peta navigasi dan laporan perdagangan. Hal ini menunjukkan peran Saparua dalam jaringan maritim Nusantara dan internasional pada masa kolonial. Namun, seiring waktu, nama Muar mulai jarang digunakan dan akhirnya menghilang dari catatan resmi, tergantikan oleh nama Saparua, yang kini menjadi identitas geografis dan sejarah resmi Indonesia. Dalam hampir semua versi asal-usul nama Saparua, perahu selalu menjadi simbol utama dalam asal-usul nama Saparua, melambangkan perjalanan leluhur, perdagangan, dan kehidupan maritim yang melekat pada identitas masyarakatnya. Kedekatan dengan laut tidak hanya mencerminkan keterampilan berlayar, tetapi juga membentuk struktur sosial dan budaya yang diwariskan turun-temurun. Nama Saparua memiliki banyak versi asal-usul yang menarik, mulai dari bentuk geografis hingga legenda lokal. Apapun versi yang dianggap benar, nama ini tetap mencerminkan kekayaan sejarah, tradisi, dan budaya masyarakatnya. Pulau ini tidak hanya dikenal sebagai nama di peta, tetapi juga sebagai simbol identitas Maluku, dengan warisan budaya yang terus dilestarikan oleh generasi penerus. Nama Saparua terus menjadi bagian dari cerita panjang perjalanan manusia yang mencakup sejarah kerajaan, perjuangan melawan kolonialisme, hingga era modern Indonesia.